Sekarang ini mungkin salah satu key share speakers hari ini, keynotes menjadi key share. Karena kata Pak Fahri informal dan mungkin bisa disampaikan secara ya santai gitu ya. Kita ingin mendengar mungkin dari Pak Thomas, Pak, karena Pak Thomas mungkin juga secara personal dan sekarang juga mungkin tidak sebagai translator ya, tapi mencoba untuk menjadi amplifier dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sumitro. Waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih Pak Ubay. Para senior semua nih di panel, tentunya kawan lama senior saya di Gerindra, Pak Fadlizon, Pak Anggito tentunya sekarang di Kemenkyu senior juga, Pak Fahri, Pak Ubay, wah ini udah kenal udah sejak lahir, jadi udah yang luar biasa selalu sebagai keluarga yang selalu menginspirasi kita, selalu tegar, dan itu membuat kita tambah tegar juga. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Pak Ubay, ini saya dari kemarin atau sebenarnya Pak Fahri, waktu Pak Fahri datang ke saya mau dibikin semacam keynote. Saya ini melihatnya, aduh, apa yang saya harus bicarakan yang mungkin para senior sebagai ekonom tidak tahu, ya kan? Nah di situ saya melihat kelihatannya saya mau mencoba melengkapi Profesor Sumitro, pemikiran ekonominya mungkin dari mana sih? Ya ini juga sebagai cucu saya, kebetulan ibu dan bapak cucu pertama dari Pak Prof. Sumitro, jadi beliau tuh untuk saya tuh lebih dari eyang, saya manggilnya opa. Dia semacam dia kiblat saya lah. Jadi saya terima kasih sekali Pak Fahri. Namun saya ingin, sebelum saya cerita, saya akan selalu bilang ini saya subjektif, jelas ya, saya subjektif, cuman saya coba mau merangkum hal-hal apa yang mungkin opa minta saya jelaskan ke ibu dan bapak sekalian ya. Mungkin satu hal yang saya bisa tekankan, tadi Bang Fadli kan udah cerita banyak mengenai sejarah dan sebagainya ya. Apakah itu yang cerita dari Berkeley Mafia dan sebagainya dan seterusnya. Yang saya ini selalu mengingatkan saya mengenai dua kata bahasa Inggrisnya, human dignity. Apapun tuh hubungannya sama human dignity. Ya, manusia dignity ya Bang Fadli, martabat manusia, dan disitulah menurut saya adalah filsafat dasar dari Pak Mitro untuk semua, apakah itu ekonomi, apakah itu politik dan sebagainya, karena disitulah beliau merasa bahwa waktu beliau di Eropa, mungkin PhD pertama di Rotterdam dan sebagainya, itu yang namanya sejarah Indonesia itu it's all about bagaimana mendapatkan martabat manusia Indonesia yang lebih canggih, dan itu aplikatif kemanapun dari segi pemikiran dia. Nah dari segi itu beliau sebetulnya sebelum jadi ekonom saya rasa mau diingat sebagai dua hal. Pertama, pengajar. Beliau selalu mengingatkan bahwa dia adalah seorang pengajar. Ini dengan segala naik turunnya ini beliau cuman selalu dia mengingatkan bahwa dia adalah seorang pengajar. Kedua, seorang intelektual Indonesia. Nah di sini dia lebih broad ya, kalau mungkin ibu dan bapak ketahui, bagi mereka yang belum mungkin, bahwa Pak Mitro pernah sekolah di Sorbonne waktu dia mengambil economics program di Rotterdam School of Economics. Beliau merasa bahwa waktu itu kiblat Prancis dari segi intelektualisme itu yang paling yang mengatasnamakan human dignity yang paling tinggi gitu ya, Bung Fadli. Bung Fadli pasti lebih tahu intellectual history-nya. Di situ ada dua filsuf Prancis yang
yang Opa selalu ingatkan saya, Jean-Paul Sartre dan André Malraux. Nah ini perbedaan ini kalau ibu dan bapak kepengen, itulah Sumitro adalah André Malraux. Kenapa? Karena beliau adalah aksi, new action. Menteri Kebudayaan Prancis. Ya. Perlu ditegaskan. Konsep André Malraux ini berkisar antara human dignity dan bahwa harus ada aksi, bukan hanya kalau Sartre lebih intelektual, lebih diskusi dan sebagainya. Malraux selalu adalah mengenai aksi dengan segala plus minusnya. Dan di situ saya rasa Opa itu selalu kiblatnya ke arah sana, bahwa tidak ada kalau tidak ada aksi yang namanya intelijensia intelektual ataupun itu sama aja sama aja bohong mungkin di matanya beliau. Jadilah beliau saya rasa melihat segala macam nih, ekonomi dari sudut pandang politik, dari sudut pandang sosial, dari sudut pandang budaya. Karena sekali lagi tumpuannya adalah martabat manusia itu sendiri. Artinya kalau manusia belum bermartabat, nah itulah panggilan aksi tersebut. Aplikasinya bisa macam-macam, bisa ekonomi, bahkan bisa bisnis, dan bahkan apapun. Tapi adalah martabat manusia yang nah inilah saya rasa ajaran yang beliau selalu ingatkan ke saya. Bahwa saya juga dikritik Bang Fadli, kamu tuh terlalu Amerika, Tom. Kamu terlalu pendidikannya terlalu Amerika. Waktu itu saya mau waktu masters maunya saya di London juga, cuman saya milih tetap di Amerika karena udah ya itu salah ibu saya kali ibu bapak saya. Cuman ini tapi itu adalah suatu nilai yang ditanam saya rasa dalam keluarga, dalam untuk kita sebagai cucu-cucu, bahwa apapun itu jangan risikonya apapun ya majulah ke depan, bertarunglah. Dan di situ saya rasa Pak Presiden Prabowo juga melihat itu ya, bahwa dari Gerindra kita Bang ini kan hal-hal yang yaitu nilai tersebut, bahwa apapun itu harus bergerak, harus aksi, harus melakukan sesuatu tindakan, bukan hanya melakukan sesuatu. Jadi itu menurut saya suatu balancing yang saya anggap mungkin paling penting buat saya sendiri, adalah bahwa selain akademis, selain hal-hal yang penting adalah aksi dari knowledge tersebut. Dan itu dipahami bukan hanya karena beliau sekolah di Eropa waktu itu, cuma saya rasa sebagai pemahaman dia mengenai sejarah waktu itu bagaimana membentuk Republik Indonesia. Sejarah kedaulatan itu dimulai dari panggilan human dignity tersebut. Saya rasa itu dulu Pak Ubay, nanti bisa tambahkan kalau diperlukan. Terima kasih.